Di bawah langit Mesir yang megah, di tepi Nile River, sebuah keluarga kecil merajut doa dalam sunyi. Ketika napas tirani mengancam kehidupan, seorang ibu menumpahkan keberanian ke dalam sebuah peti kecil dan melepaskannya ke arus yang tak terduga. Anak itu hanyut, namun bukan lenyap. Ia membawa benih harapan. Ini adalah kisah bukan hanya tentang sosok yang besar, tetapi tentang tangan-tangan yang merawat, telinga yang mendengar, dan suara keluarga yang menantang ketidakadilan. Dengarkan perjalanan keluarga yang menulis sejarah, pengorbanan, kesetiaan, dan janji pembebasan. Mesir adalah negeri yang dibangun pada ritme sungai. Di kota-kota lapis batu, istana berkilau berdiri di atas lapisan pasir, sementara rakyat bekerja di balik bayang-bayang kekuasaan. Tak jauh dari deretan tiang dan gudang, hidup komunitas yang menanam, menenun, dan menjaga api keluarga. Ketegangan mulai muncul ketika arus politik menuntut bentuk legitimasi yang kejam. Satu perintah untuk mengendalikan jumlah, menjaga stabilitas, namun dengan harga nyawa. Di tengah ketegaran itu tumbuh keluarga yang sederhana, mengandalkan doa dan kerja, berusaha menjaga martabat walau keadaan memaksa kompromi. Di rumah-rumah sederhana, ibu mengajari anak perempuan merawat tiap kain. Ayah mengajari putra memeriksa buih pada permukaan air, tanda musim. Keluarga-keluarga seperti ini bukan berita. Mereka struktur hidup yang nyaris tak terlihat. Tetapi ketika kebijakan negara memerintahkan penghilakan bayi-bayi, hidup sederhana itu berubah menjadi medan ujian moral. Pilihan-pilihan kecil seorang ibu dan keberanian seorang saudara menjadi benih cerita yang kelak mewarnai sejarah. Di tengah ketakutan kolektif, ada seorang ibu yang tak berhenti berdoa. Ia menatap bayi di pangkuannya, tangan kecil yang mengepal erat, dan merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Cerita tentang keputusan ibu itu penuh kompleksitas, takut akan hukuman, dan rasa hormat kepada hukum. Namun yang menguasai adalah cinta, cinta yang berani mengambil resiko. Ia memintal kain, menyatukan peti kecil, dan menulis doa seperti menulis janji. Pesisir sungai menjadi saksi, dan senja menutup pertemuan antara tangisan dan harapan. Kisah ini menempatkan tindakan ibu sebagai tindakan politik sekaligus rohani. Membiarkan arus membawa putranya adalah cara menolak hukum tidak berperi kemanusiaan. Peti bukan hanya perlindungan fisik, tetapi pernyataan iman, bahwa setiap kehidupan berharga, dan bahwa manusia boleh memilih jalan kasih saat struktur memaksa sebaliknya. Di malam-malam berikut, doa ibunda menjadi legenda kecil yang meresap di jantung keluarga. Keberanian kadang bukan melawan publik secara frontal. Ia adalah tindakan personal yang berkonsekuensi sosial. Peti itu terlontar ke arus. Sungai menelan dan memeluk, melemparkan perahu kecil itu ke tepian lain. Tetapi dalam ketidaktentuan, ada belas kasih tersembunyi. Seorang penjaga istana menemukan peti, dan seorang jiwa ibu raja melihat bocah itu sebagai titipan takdir. Adegan pertemuan ini memunculkan tema penting. Dari rahim yang ditolak hingga tangan yang menemukan, kehidupan sering berputar antara penolakan dan penerimaan yang tak terduga. Perahu itu jadi titik belok, bukan hanya untuk bayi, tetapi untuk keluarga yang menunggu di rumah, untuk saudara yang menatap kosong, untuk masyarakat yang tak berhenti menilai. Momen ini membuka peluang. Kehidupan individu dapat ditopang oleh tindakan lain yang tak terduga, dan di balik struktur kuasa, selalu ada ruang bagi kemanusiaan. Dalam keluarga, anak perempuan, saudari yang cermat, mengawasi dari jauh. Ia menjadi penghubung antara ketakutan dan harapan. Ketika perahu pergi, hatinya retak, tetapi ia tahu tugasnya tak selesai. Ia mengatur skenario intelijen sederhana, meminta tetangga memperhatikan, menyimpan tanda, dan menunggu kabar. Kekuatan perempuan kecil itu bukan publikasi kebesaran. Ia kerja yang cermat, jejaring informasi, jaga warga, dan menenangkan ibunya. Narasi bab ini memberi penghargaan pada kerja perempuan yang sering tidak terlihat, pemantau jaringan sosial, teller yang menata cerita, orang yang menuntun anak-anak lain untuk memahami bahwa tindakan kecil, sebuah pesan, sebuah pengamatan, dapat menyelamatkan. Ia adalah pusat yang diam, menunggu pembuktian bahwa kasih yang ditanam akan berbuah. Penemu peti bukan semata penjaga sekadar tugas.
Di balik baju seremonial dan otoritas, ada hati yang mampu berbelas kasih. Ia melihat bayi, melihat ketulusan dalam mata bayi itu, dan memilih bukan benteng, tapi perlindungan. Disinilah tafsir kemanusiaan muncul. Seseorang yang berkuasa dapat memilih kebijakan yang berbeda. Ia dapat memanipulasi aturan atau melanggar kodrat tanpa melupakan martabat kemanusiaan. Adegan ini menegaskan bahwa sistem selalu dioperasikan oleh manusia, dan manusia dapat memilih. Keputusan penamu bayi membuka ruang moral. Satu tindakan kecil di dalam istana dapat mengubah nasib ratusan. Ia menyelamatkan bayi itu secara rahasia. Tindakan itu menggambarkan empati tersembunyi di balik simbol kekuasaan. Bayi yang diselamatkan tumbuh dalam suasana yang berbeda. Di rumah istana, ia mendapatkan makanan, pakaian, dan pendidikan. Namun identitasnya adalah teka-teki, darahnya lain, asalnya tersembunyi. Ia diberi nama oleh ibu istana dan diasuh sebagai anak bangsawan. Sekolah, permainan, dan teladan istana membentuknya. Tetapi ada juga bisikan lain. Ia mendengar musik di pasar, melihat cara pekerja bertukar roti, menyaksikan ketimpangan di balik parada kemewahan. Pembesaran ini menjadi kesempatan ganda, memupuk kecakapan, namun juga memicu pertanyaan eksistensial. Si anak tumbuh belajar bahasa istana dan aksi sosial, terbiasa pada ritual. Namun naluri kemanusiaan menuntun ia merasakan ketidakadilan yang tak diajarkan. Bab ini mengeksplorasi ketegangan identitas antara status formal dan akar kemanusiaan. Seiring usia, peluang muncul. Keluarga asal tak menyerah mendengar kabar. Saudari yang menunggu kini dewasa dan memperluas jaringan. Suatu hari mereka bertemu, bukan secara dramatis seperti film, melainkan pada momen sederhana yang membalut kesunyian. Seorang pemuda melihat seorang gadis yang mengingat bau kain lama, tanda yang sama yang dikenali oleh ibunya. Identitas terkuak perlahan. Pertemuan itu membuka dialog tentang asal, tentang pilihan yang dibuat, dan tentang tanggung jawab baru yang muncul. Bukan hanya soal menemukan darah, tetapi soal bagaimana membangun jembatan antara dunia yang berbeda. Dalam dialog ini, tumbuh kesadaran kolektif. Pembebasan tak lagi sekedar figur tunggal, melainkan usaha bersama keluarga, komunitas, dan akhirnya bangsa. Ketika pemuda yang tumbuh di istana mulai mengenali ketidakadilan, ia tidak tinggal diam. Ia melihat pelecehan, kerja paksa, dan penderitaan rakyat. Konflik batin muncul, antara loyalitas kepada yang membesarkan dan solidaritas dengan yang ditindas. Bab ini merangkai pergeseran moral, bagaimana pendidikan hati berjalan berdampingan dengan pembelajaran politik. Narasi menekankan proses pendidikan etis, percakapan rahasia dengan murid-murid, kunjungan yang sengaja diatur ke penjajah di pasar, dan belajar bahasa rakyat. Keluarga sang pemuda berperan sebagai penuntun, saudari yang mengingat, ibu yang mengorbankan, dan ayah figur simbolis yang memberi contoh ketegasan. Keluarga menjadi ruang aman di mana identitas moral diasah. Ketika tekanan memuncak, ada peristiwa yang menguji komitmen. Demonstrasi kecil, penyelamatan seorang pekerja, dan momen-momen di mana ketulusan menjadi ujian. Di beberapa adegan, apa yang dilihat jalanan mulai menginvestasikan kepercayaan pada figur muda itu, bukan karena retorika besar, tetapi karena tindakan nyata, memberi makanan, menegakkan acara pembebasan kecil, memeriksa luka mereka yang terluka. Mukjizat naratif dalam bab ini bukan sekedar tanda supranatural, tetapi hasil dari kombinasi keberanian, kebijakan cermat, dan kecerdasan moral. Orang-orang mulai menaruh harap, bukan karena janji, tetapi karena bukti berulang. Keluarga jadi pusat koordinasi aksi, menyediakan tempat aman, membagi tugas, dan mengatur komunikasi. Ini adalah fase di mana pengaruh tumbuh dari akar kepada cabang. Segala perubahan menuntut pengorbanan. Ada pihak yang menolak, ada juga yang haus akan stabilitas tirani dan melihat perubahan sebagai ancaman. Konflik memuncak, pengkhianatan dari orang dekat, jebakan politik, dan dilema strategis. Keluarga menghadapi tekanan paling berat, ancaman terhadap kehidupan, pencekalan hak, dan upaya memecah solidaritas. Bab ini menimbang beban moral kepemimpinan. Kapan harus bertindak, kapan mundur, dan bagaimana menjaga agar pengorbanan tidak menjadi sia-sia. Narasi memberi ruang pada dialog keluarga, bagaimana membagi tanggung jawab, menyiapkan amanah, dan mengukur langkah-langkah pembebasan agar tak merenggut generasi berikutnya. Di tengah badai, mereka meneguhkan satu prinsip,
Martabat manusia tak boleh dikorbankan demi stabilitas semu. Ketika momentum tercapai, langkah-langkah strategis dilaksanakan. Dialog antar kelompok, bargaining politik, dan gerakan terkoordinasi yang memanfaatkan jaringan sosial luas. Keluarga peran sentral sebagai penyambung, mediator, penyedia, dan simbol kebajikan yang mampu menjembatani ego kolektif. Pembebasan bukan hanya lawatan satu hari, ia proses bertahap, perbaikan hukum, redistribusi sumber daya, dan pendidikan ulang struktur sosial. Bab ini menggambarkan fase konstruksi sosial pasca konflik, pengaturan ulang lembaga, perjanjian-perjanjian moral, dan upaya membangun kembali jaringan solidaritas. Warisan keluarga menjadi instrumen institusional, catatan, narasi, dan lembaga pendidikan dasar bagi warga baru. Untuk memastikan perubahan bertahan, keluarga berinisiatif mencatat ajaran, membentuk majelis pendidikan, dan menyusun modul praktik kehidupan praktis, tata distribusi makanan, hak perempuan, dan mekanisme peradilan lokal. Mereka membantu membentuk generasi yang mampu berpikir kritis sekaligus berempati. Warisan tertulis dan lisan saling menguatkan. Lagu-lagu panen, cerita malam, dan pranata distribusi. Tradisi keluarga menjadi bagian dari kurikulum masyarakat. Ini bukan monopoli satu keluarga, tetapi kontribusi yang diinstitusikan agar norma baru tak mudah lenyap. Seiring waktu, keluarga juga merenungi kesalahan, keputusan yang salah, korban yang harus ditanggung, dan pilihan yang menimbulkan konflik baru. Refleksi ini adalah bagian penting dari kedewasaan institusional, mengakui kelemahan, menarik pelajaran, dan memperbaiki mekanisme bila perlu. Keluarga mendorong budaya akuntabilitas, rapat publik, audit sumber daya, dan pengadilan moral sederhana untuk kasus-kasus yang melukai kepercayaan. Bab ini menekankan kemanusiaan. Kepemimpinan bukan sosok tak tergoyahkan, ia rangkaian keputusan yang saling diuji dan dikoreksi. Keluarga jadi contoh bahwa kebesaran sejati hadir dari kerendahan hati dan tanggung jawab. Di penghujung kisah, gambaran keluarga yang dulu kecil kini menjadi sumber teladan bagi bangsa. Pesan utama yang tersisa sederhana namun abadi. Tindakan kecil yang bermotif kasih dapat membalikan arus ketidakadilan. Pendidikan dan pencatatan menjaga keberlanjutan, dan solidaritas keluarga serta komunitas adalah fondasi peradaban. Renungkan tindakan kecil yang dapat dilakukan hari ini. Membagi, menulis, mengajar, atau menolong tetangga, karena sejarah besar lahir dari deret tindakan sederhana. Keluarga Nabi Musa mengajar kita bahwa pembebasan dimulai dari rumah.